Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Lestari Apriliani, NIM A2G124086 dari LPTK Universitas Jambi, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SD 15 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat hari ini belajar? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Jadi sudah siap belajar ya hari ini? Ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas silakan duduk ke depan. Dodo siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Farel. Silakan kembali ke tempat. Oke, hari ini anak-anak semuanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita bisa belajar bersama kembali. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme dalam hati kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo Naila, silakan bantu ibu ke depan. Semuanya silakan berdiri. Siap semuanya? Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berjumpa kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, terima kasih semuanya, silahkan duduk kembali. Terima kasih Naila. Oke, semuanya anak-anak ibu, ini kan kelas berapa? 4B. Kelas 4B kita mempunyai peraturan. Nah, yang pertama harus gunakan bahasa yang sopan. Jadi di kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, harus sopan. Masih ingat semuanya? Masih. Yang kedua harus apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Semuanya hari ini ada yang terlambat? Tidak. Bagus. Yang ketiga, Hargai guru dan teman. bagaimana caranya hargai guru dan teman? Gimana Farel?
sedang bicara? Tidak. Nah, terus dengarkan kalau temannya berpendapat. Lalu yang keempat, Jagalah kebersihan kelas. Yang pikir hari ini sudah melaksanakan tugasnya? Sudah. Lalu yang kelima, perilaku Sopan santun. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Kelasnya harus diingat. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu mau nanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa? Teks Ya, narasi ada ciri-cirinya, strukturnya. Lalu Ibu bilang, hari ini kita mau belajar tentang apa? Teks prosedur. Ada yang sudah belajar di rumah? Sudah. Pintar anak Ibu semuanya, rajin-rajin ya. Teks prosedur itu apa? Kamu baca tentang apa teks prosedurnya? Cara apa? Membuat sesuatu. Oh, cara membuat sesuatu. Baik. Nah, anak Ibu sekarang sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Adit, kenapa? Masih semangat? Oke. Nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan Ibu, yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat. Nanti kalian Ibu kasih video, lalu kalian menganalisis. Kalian sambil mencatat apa saja teks prosedur, strukturnya bagaimana, ya. Yang kedua, melalui game Educatly, peserta didik dapat mengevaluasi ciri-ciri teks prosedur dengan tepat. Nanti kita akan bermain game. Siapa yang mau main game? Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mencipta teks prosedur dengan yang efektif dan inovatif. Nanti kalian akan membuat teks prosedur. Kita akan bekerja kelompok, nanti kita akan belajar membuat teks prosedur. Nah, sebelum itu, Ibu tanya dulu nih, siapa di sini yang suka makan ayam goreng? Tahu cara buatnya? Yakin? Gimana coba? Ayam tepung minyak lalu digoreng. Di rumahnya suka ya, beda-beda nih. Resep Vigo beda, resep Naila beda ya kan, resep Farel beda. Nah, coba sekarang bayangkan gimana caranya kalian mau ngasih tahu nih Ibu Messi cara buat ayam goreng yang enak. Bu, kami tuh resep kami tuh paling enak, caranya gimana? Tapi kita nggak tatap muka nih, sedang tidak tatap muka. Gimana caranya beritahu Ibu resep kalian itu? Ditulis. Oh, ditulis. Lalu bikin video boleh. Nah, paragraf di teks dikirim gitu ya. Nah, anak-anak Ibu, langkah-langkah yang ada kalian tulis, tujuannya kan buat ayam goreng, terus kalian kasih tahu Ibu langkah-langkahnya gimana, alat dan bahannya itu apa aja, itu namanya teks prosedur. Berarti kalian sudah pernah membuat itu teks prosedur, sudah paham anak Ibu ya. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi, coba perhatikan video ini. Simak semuanya. Suatu hari di taman yang indah, Ana sedang menanam pohon. Dia sangat senang sekali karena berhasil menanam pohon. Namun keesokan harinya, ia bingung kenapa tanaman ini mati. Ia pun bersedih. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa ya tanaman yang ditanam Ana tidak tumbuh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena tidak disiram. Nah, karena tidak disiram. Lalu yang lain? Tidak dikasih pupuk. Apalagi? Tidak dirawat. Tidak dirawat. Tadi yang di dalam video siapa namanya? Ana. Tumbuhannya mati, kata si Adit. Tidak dikasih pupuk, tidak dirawat, tidak disiram. Berarti si Ana tidak mengikuti langkah-langkah atau cara menanam pohon dengan baik.
melakukannya dengan baik, maka apa yang terjadi? Apa tidak tumbuh besar? Tidak hidup. Jadinya gagal. Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu, misalkan kita mau masak nih, tapi salah. Nah, itu bisa gagal kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah yang benar. Nah, sekarang anak ibu keluarkan bukunya, alat tulisnya, sambil perhatikan videonya nanti. Yuk. Sambil nonton video, anak ibu analisis apa saja yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, sudah siap? Udah. Ayo semuanya perhatikan videonya ya, sambil dicermati. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Luna. Hari ini aku akan menceritakan tentang teks prosedur. Di sini aku akan menceritakan mulai dari pengertian, tujuan, struktur, dan ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur yang terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah pengerjaan. Ciri-ciri teks prosedur sendiri yaitu diantaranya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, terdapat panduan yang harus diselesaikan, menggunakan kata kerjatif seperti menggunting dan berlari, menggunakan kata hubung seperti ketika, selama, dan juga kemudian, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan. Nah, teman-teman, kebetulan ya cuaca di luar saat ini sangat panas sekali. Temani aku membuat es dalgona yuk. Adakah teman-teman yang sudah tahu apa saja ya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat es dalgona? Di sini Luna harus menyiapkan 2 sendok kopi, 4 sendok gula, 5 sendok air panas, susu cair, es batu, mangkuk, dan juga gelas. Langkah yang pertama yaitu masukkan kopi, gula, dan air panas ke dalam mangkuk. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan gelas, lalu tuangkan susu cair dan es batu secukupnya. Dan langkah yang terakhir yaitu tuangkan white coffee yang sudah tadi kita aduk ke dalam gelas susu. Sudah selesai teman-teman, es dalgona siap untuk dinikmati. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan membuat es dalgona? Nah, sekarang giliran teman-teman ya untuk membuat satu contoh. Nah, kata dari video itu, sekarang waktunya kita buat contoh teks prosedur. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, tadi siapa nama yang dalam video? Luna. Ayo semangat belajarnya ya. Nah, dia buat es apa? Dalgona. Tadi dalam video juga sudah menjelaskan apa itu teks prosedur, ciri-cirinya gimana, menggunakan kalimat apa. Nah, sekarang ini teks prosedur apa tadi? Teks prosedur teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu. Ya. Lalu jenis-jenisnya ada Membuat sesuatu, menggunakan sesuatu. ya.
membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan, atau menggunakan sesuatu. Membuat sesuatu contohnya kita mau buat ayam goreng tadi. Melakukan suatu kegiatan misalkan sedang menulis di laptop atau mengetik itu boleh. Yang ketiga menggunakan sesuatu. Cara menggunakan itu sedang apa dia? Menganu kayu. Sedang memotong kayu. Nah bisa juga kalian ditulis di teks prosedurnya. Nah ini apa? Baca coba Farel. Ciri-ciri Prosedur. Satu. menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah. Contohnya tuh, Mas potong kayu ini menjadi 2 atau masukkan susu ke dalam gelas. Itu namanya kalimat perintah. Lalu menggunakan kata hubung. Lalu menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Kenapa kita harus menggunakan bahasa jelas? Supaya pembaca bisa paham. Nah, lalu struktur teks prosedur harus ada tujuan. Tujuannya apa? Membuat ayam goreng. Bahan dan alat, jelasin bahan untuk ayam goreng apa saja. Ayam dan lain-lainnya. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu menjelaskan bagaimana cara membuat ayam goreng. Pertama bersihkan dulu ayamnya, gitu ya. Paham semuanya? Paham. Lalu manfaat teks prosedur itu apa? Mempermudah dalam mengerjakan menjadi suatu proses. Nah, yang kedua. Menjadi proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga. Minimalisir kesalahan. Itu manfaatnya. Nah, ini contohnya cara menyeduh teh hangat katanya. Tujuannya membuat teh hangat untuk dinikmati. Bahannya ada 1 kantong teh celup, air panas, gula, gelas atau cangkir, sendok. Langkah-langkahnya 1. Siapkan gelas atau cangkir, masukkan teh, tuangkan air panas, diamkan sampai larut, lalu tambahkan gula. Itu contoh teks prosedur. Sekarang ibu mau mendemonstrasikan ke kalian cara membuat teks prosedur itu. Ibu mau contoh cara membuat sesuatu ya. Nih, pertama cara membuat susu yang enak. Ada apa saja alat dan bahannya? Dan air hangat. Nah, pertama tuangkan air hangat. Salah bu. Hah? Salah. Seharusnya Susu dulu. susu dulu. Kalau air hangat dulu Salah. Tidak cepat tidak cepat larut. lama ya larutnya ya. Kayak gini ya. Coba bantu 1 orang. Ibu maju ke depan. Ayo, siapa yang mau? Kami bu. Ayo, Farel. Jadi caranya yang benar gimana? Pertama, cara membuat susu yang enak kelas 4B. Pertama, pegang Farel. Dibuka susunya, digunting. Guntinglah susu kemasan. Jatuh, setelah itu tuangkan. Itu tadi tuangkan adalah kalimat perintah. Tuangkan. Susu ke dalam gelas. Nah, gitu ya. Lalu Boleh kata hubung pakai kata lalu. Nah, pintar ibu. Katanya lalu. Nah, lalu tuangkan apa? ke dalam Ke dalam gelas. Kita tuang. Awas panas ya. Oh. Selanjutnya diaduk sampai larut. Nah, lebih mudah ya kalau airnya setelah susu. Nah, sudah. Susu enak siap diminum. diminum
kasih Farel. Nanti kita minum sama-sama ya. Tepuk tangan untuk kelas 4D. Sudah ngerti semuanya? Sekarang kita mau main game. Siapa mau main game? Oke, semuanya mau. Sebelum main game, kira-kira pertanyaannya gimana nih di gamenya? Tentang apa? Iya, tentang text prosedur. Oke. Nah, kita mau bermain game. Namanya game Educa Play. Ada iklan, tunggu dulu ya. Nah, sebelum main game, Ibu bacakan dulu. Ada suatu kasus. Nanti anak-anak Ibu menjawab gamenya dengan kasus ini. Perhatikan Ibu. Ibu baca dulu. Ibu ulangi 2 kali. Semuanya perhatikan Ibu. Ani ingin membuat kerajinan dari daun kering. Ia mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Mengumpulkan daun kering yang indah. 2. Membersihkan daun dari debu dan kotoran. Yang ketiga, menempelkan daun pada karton menggunakan lem. Yang keempat, mengatur daun agar terlihat rapi. Dan yang kelima, menunggu lem kering dan kerajinannya selesai dibuat. Tadi siapa namanya? Ani. Dia mau buat apa? Kerajinan dari daun kering. Dari yang Ibu sebutkan tadi, apa saja bahan-bahannya? Lem, daun kering, dan karton. Gunting. Ada juga gunting ya. Ingat tuh bahan-bahannya itu. Nanti pertanyaannya seputar kasus ini. Sekali lagi Ibu baca. Perhatikan. Ani ingin membuat kerajinan dari daun kering. Ia mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Mengumpulkan daun kering yang indah. 2. Membersihkan daun dari debu dan kotoran. Ketiga, menempelkan daun pada karton menggunakan lem. Yang keempat, mengatur daun agar terlihat rapi. Yang kelima, menunggu lem kering. Dan kerajinan pun selesai dibuat. Siap? Ya. Ayo semangat, kita mulai. Siapa mau maju dulu? Main game. Ayo kita jawab sama-sama dulu ya. Nih, tujuan Ani menunggu lem kering adalah apa? Supaya daun menempel kuat. Yang 2 siapa mau coba? Tempel ke depan. Lari. Langkah pertama yang Ani lakukan adalah tadi dia ngapain? Ayo siapa mau salah? Ayo berdiri Farel. Mengumpulkan daun kering. Yang ketiga, sebelum ditempel, siapa mau? Supaya daun tidak bersih. Nanti ke depan ya, di tap aja layarnya. Setelah selesai, apa yang sebaiknya dilakukan agar kerajinan tetap awet? Ayo. Siapa yang mau kok malu-malu? C ya? Kita coba ya. Masalah yang 5. Jika kerajinan dari daun selesai tetapi masih basah, apa yang harus dilakukan? C. Nah, yang ke-6. Kelompok ini apa? Apa bahan yang digunakan Ani untuk membuat kerajinan?
Yang B? B. Yakin? Yakin. Salah. Ada 2 soal yang salah. Nah, jadi tadi kalau sudah selesai, kita bungkus dengan rapi ya, pakai plastik gitu. Nah, sekarang anak ibu sudah paham tentang teks prosedur? Sudah. Ya. Sekarang ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Duduknya sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, ini kan kelompok 1, 2, 3 ya kemarin. Ini ibu kasih nama kelompok dari sini dulu. Kelompok lebah. Tahu hewan lebah? Tahu. Gimana hewan lebah itu? Ada mengingat. Walaupun kecil, dia punya kekuatan. Yang ini apa? Musang. Musang apa kekuatannya? Makan durian. Melihat kegelapan Iya. curi. Sini ya, musang ya. Lalu yang terakhir, harimau. Ini kelompok kelompok lebah, musang, dan harimau. Oke, ibu akan beri kalian LKPD-nya. Ini nanti masing-masing kelompok dibaca dulu petunjuk pengerjaannya ada di sini. Baru kalian selesaikan pertanyaannya di sini. Oke, ini untuk kelompok lebah dibaca dulu. Nanti kasih tahu ibu yang tidak mengerti. Yuk dibuka semuanya kerjasama. Yuk. Ini kelompok harimau. Nah, untuk menambah pengetahuannya, ibu tambahkan lagi contoh teks prosedur yang benar. Ini untuk kelompok lebah. Ini kelompok musang dibaca. Lalu ini kelompok harimau. Dah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, buka ya. Ini gambar apa nih? Seorang anak mencuci tangan. Nah, tentukan di sini. Tulis di sini. Alat dan bahan untuk cuci tangan apa? Sabun, apa lagi? Tulis. Nanti nulisnya ya. Kelompok musang gimana? Ada yang sulit? Ini tentang apa teks prosedurnya, membuat apa? Nasi goreng. Apa aja bahannya? Nasi putih, nasi putih, Oh, mau buat mangkok boleh. Tulis ya. Langkah-langkahnya. Kalau kelompok harimau, cara membuat apa? Membuat layang-layang. Yang membuat layang-layang aja. Membuat layang-layang. Ini dilepas saja. Ya, tentukan sama-sama. Gigi, yuk. Ada orangnya.
Tentuin lah ya kamu yang bantu teman. Ada yang mau nanya? Tidak, Bu. Mudah? Sudah. Ya. Oke ya. Sedikit lagi ya. Ya, ini. Kamu tungguin. Ya, angkat dulu pangkatnya, betul. Nah, nanti ini baca gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sedikit lagi ya, kamu. Ya, sedikit lagi. Nanti yang ini baca. Berarti kelompok musang dan harimau sudah selesai? Sudah. Kita tunggu kelompok lebah ya. Ibu. Ya. Mana, Bu? Ya. Yang mana? Langsung nanti bacanya ini aja bukan tadi. Ya. Kan udah kalian buat. Oke. Ya, nanti ini ya. Udah. Udah kan? Udah. Oke, karena sudah selesai semuanya, kelompok lebah, kelompok musang, dan harimau, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Oke? Nah, semuanya yuk berdiri. Semuanya berdiri. Oke, bentar. Ya. Tunggu dulu. Sudah siap semuanya, tunggu dulu. Semuanya dirapikan. Hmm. Nah, yuk semuanya semangat. Biar lebih semangat lagi, ikutin semuanya ya. Oke, yuk.
kembali. Nah, kita mulai presentasinya dari kelompok mana? Siapa mau duluan? Oke, kelompok musang, silakan maju. Bawa. Majuan Farel. Maju. Oke. Sini. Oke. Nih, dibuka dulu biar nggak pecah. Mana tadi gambarnya ini? Oh. Nih pegang. Nih. Ini tunjukin gambarnya. Pegang. Gambarnya dibuka. Perkenalan dulu. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Kami dari kelompok musang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, mulai. Ayo, mulai Farel. Cara membuat nasi goreng simpel. Alat dan bahan. 1. Nasi putih sisa sekitar 2 mangkok. 2 siung bawang putih cincang halus. 3 1 butir telur. 4 minyak goreng. 5 garam dan penyedap rasa secukupnya. 6 bawang merah goreng opsional untuk topping. 7 irisan cabai jika suka pedas. Nah, baca cara membuatnya. Yuk. Ya, nih. Langkah-langkah. 1. Panaskan minyak dalam wajan. 2. Tumis bawang putih hingga harum. 3. Masukkan telur orak-arik hingga setengah matang. 4. Tambahkan nasi putih, aduk rata. 5. Bumbui dengan garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk rata. 6. Jika sudah suka pedas, tambahkan irisan cabai dan aduk lagi. 7. Setelah semua bahan rata dan nasi panas, angkat. 8. Sajikan nasi goreng di piring dan taburi bawang merah goreng jika suka. Selamat menikmati nasi goreng simpel yang praktis dan lezat. Ya, nih kelompok lebah dan kelompok harimau. Ibu tanya, kelompok musang buat apa? Nasi goreng. Nasi goreng yang simpel. Sama enggak kalau kelompok lebah bikin nasi goreng seperti kelompok musang? Sama. Ada yang beda? Ada yang pakai sosis. Kalau kelompok musang pakai telur. Nah, itu. Jadi tes prosedur itu bisa berbeda beda. Begitulah cara kita untuk memberitahu kepada yang lain cara membuat sesuatu. Beri tepuk tangan untuk kelompok musang. Nih, kelompok musang dapat stiker dari ibu. Nih, ditempel di sini. Apa nih bacanya? Pizza. Bukan bacaannya. Amazing. Ya, tepuk tangan. Silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya kelompok harimau atau lebah? Lebah. Ayo maju kelompok lebah. Yang lain perhatikan ya. Dah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lebah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara mencuci tangan dengan benar. Alat dan bahan. Sabun cair atau sabun batang. Air bersih. Handuk bersih atau tisu kering. Langkah-langkah. 1. Basahi tangan dengan air bersih agar tangan menjadi lembab. Kelompok harimau, dengerin. 2. Ambil sabun lalu usapkan ke seluruh permukaan kedua tangan termasuk sela-sela jari dan kuku. 3. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian selama minimal 20 detik. 4. Bilas tangan dengan air bersih hingga semua
sabun hilang dan tangan terasa bersih. 5. Keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu kering. Oke, itu kelompok lebah. Dia menuliskan teks prosedur tentang apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan pakai apa? Sabun. Air bersih. Sama nggak kelompok musang sama kelompok lebah kalau cuci tangan? Pakai. Sama. Jadi menggosoknya berapa menit tadi katanya berapa detik? 20 detik. Kalau 20 menit kelamaan ya. 20 detik digosok supaya bersih. Sama cara cuci tangannya? Sama. Oke, sudah kelompok lebah? Kita tutup dulu. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok lebah. Yeay, ini ada stiker juga. Ini apa? Keren. Keren. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ayo, silakan kelompok harimau. Yuk perhatikan kelompok musang, kelompok lebah, perhatikan. Yuk silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat layang-layang. Alat dan bahan: kertas atau plastik berukuran sekitar 30 x 30 cm. 2. Sedotan atau bambu kecil sebagai kerangka. 3. Benang atau tali nilon. 4. Lem atau taples. 5. Paku kecil opsional. 6. Pensil dan penggaris. 7. Hiasan seperti pita atau gambar. 1. Potong kerangka. Ambil sedotan atau bambu kecil buat bentuk segitiga atau persegi panjang sesuai keinginan. Sambung ujung-ujungnya dengan lem atau staples agar membentuk kerangka layang-layang. 2. Buat bagian badan layang-layang. Potong kertas atau plastik berbentuk persegi sesuai ukuran. Tempelkan kerangka di atasnya dengan lem. Pastikan menempel dengan rata. 3. Lipat dan ikat tali utama bagian tengah kerangka dan buat ikatan dengan benang atau tali nilon. Lalu ikatkan kedua ujung kerangka agar layang-layang bisa terbang. Lanjut Habibi. 4. Pasangkan tali kendali. Tempelkan benang ke tengah kerangka, lalu ikatkan ke bagian atas dan bawah layang-layang untuk membuat kendali. Hiasan layang-layang: gambarkan pita, gambar atau hiasan lain sesuai kreativitas. 6. Layang-layang siap diterbangkan. Talinya secara perlahan dan angin. Oke, kelompok harimau buat apa? Layang-layang. Yang sudah pernah buat layang-layang? Belum. Oh, Bigo. Kelompok kamu juga sudah ya. Oke. Nih, Ibu kasih stiker terbaik. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Sekarang anak-anak Ibu dengerin. Bagaimana tadi diskusi kita? Kita belajar tentang apa saja? Nasi goreng, tentang membuat layang-layang dan mencuci tangan. Itu namanya teks prosedur. Nah, sekarang karena semuanya sudah paham, tadi kan teks prosedur itu menggunakan kalimat apa? Perintah. Ayo kelompok harimau, perhatikan. Nah, kalimat perintah tujuannya juga harus jelas, langkah
tidak semuanya sudah paham, kita masuk ke soal evaluasi. Ya, kalian semua mengerjakan soal evaluasi. Nah, Ibu ada soalnya ini. Sebelumnya kita ambil dulu pakai telur ceplok. Nah, ini nanti kalian ambil satu-satu, maju ke depan dari kelompok lebah dulu. Ayo, baris. Langsung, Naila. Tunggu giliran. Ayo, ambil satu. Ini, ambil. Baca. Nonton TV. Ayo, lanjut. Nah, ini duduk. Ini nak buka. Nih. Ya, langsung dikerjain, pikul lagi. Ayo, baris Farel. Ya. Nih. Ayo langsung. Nih. Buka belakangnya. Nih. Kerjakan. Oke, nih. Oke, ini kelompok animal. Ambil ke depan. Ini. Nah, ini Kevin. Jangan main-main Kevin ya. Nih duduk. Dah, selamat mengerjakan. Yang nggak tahu tanya ibu. Buat. Yang nggak bakar. Ya, jain. Ya, boleh. Salah makan dan sepeda di mana?
Ya, sudah. Ini dulu. Ini siap. Bu, sudah Bu. Sudah, Farel sudah juga. Tunggu dulu Farel. Boleh diskusi, boleh. Ya. Dibaca lagi yang sudah, dibaca lagi jawabannya, diperhatikan. Ya Bu. Sudah benar apa belum jawabannya, diperiksa lagi. Sudah, nih, sudah kumpulkan. Adit sudah juga, oke. Sudah dibaca ulang, sudah yakin ya? Tunggu sini, sudah. Ya, sedikit lagi. Ini sudah. Ini, masih oke. Sudah dibaca ulang? Sudah. Ini kelompok kosong sudah semua. Ubah dan kelompok harimau. Sudah Tigo? Sedikit lagi. Safira? Sudah. Oke, Kevin. Iya, naik. Oke. Jangan lupa tulis namanya. Sudah, Bu. Dirangkut kepalanya. Ya, harus semangat belajarnya. Masih pagi. Dah. Tidur? Dah, Bu. Oke. Dulu yang lain. Yuk. Cek lagi videonya, teliti dia. Hebat ya gitu ya. Bisa semua. Kelas 4 B. Oke. Sudah selesai semua? Mudah soalnya? Mudah. Jadi ibu tanya nih, kita belajar apa hari ini? Teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. supaya apa? Supaya Supaya benar, supaya mudah, supaya tidak
Salah, supaya tidak gagal. Nah, di dalam teks prosedur itu ada apa saja tadi Ibu bilang pakai kalimat perintah. Kalimat perintah seperti masukkan, tuangkan, gabungkan. Nah, lalu pakai kata hubung seperti lalu, kemudian, selanjutnya. Hebat semuanya ya Ibu. Hari ini sudah 3 kelompok membuat macam-macam teks prosedur. Ada cara mencuci tangan, lalu membuat nasi goreng, dan melayang. Sekarang kita pajang dulu ya hasil karya kita, dimulai dari kelompok lebay. Maju 1 orang, kita pajang dulu. Sini Vigo, bawa. Vigo. Itu yang lembar kerjanya aja yang bawa. Nah, ya di belakangnya kan ada lem, Ibu kasih lem. Dibuka dulu. Ini coba. Bisa? Yang lain boleh dibuka. Sampahnya disimpan, nanti kelasnya kotor. Kan kita harus menjaga kebersihan kelas. Ya, tempel di sini Vigo. Oke, ini kelompok lebah. Lanjut, kelompok musang. Ditempel. Kenapa Ibu suruh tempel? Supaya kalian bisa mengingat, bisa lihat lagi. Oh, ini kemarin kita belajar teks prosedur seperti pajangan-pajangan yang lainnya kemarin sudah kita buat. Ayo, kelompoknya di sini. Ini sebelahnya sudah. Sini yang nasi goreng. Ayo, lanjut. Yang harimau lagi. Oke. Oke, udah selesai semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kalau disuruh membuat teks prosedur, kalian mau buat teks prosedur apa? Coba dari sini dulu, mau buat tentang apa? Membuat memakai jilbab, contohnya boleh. Coba, Naila mau buat apa? Memakai jilbab. Lanjut. Memakai jilbab juga. Nih. Vigo membuat ayam goreng. Lalu buat nasi goreng. Adit buat makanan. Buat apa Adit makanannya? Kue lebaran. Ini buat apa? Makan jilbab semua yang cewek. Nih Safira ayam goreng. Habibi layang-layang. Kevin buat apa? Kok kuat lah. Ini buat bakso. Nah, jadi kata teman-teman anak-anak Ibu bisa tulis resep-resepnya itu. Nanti kan kalau sudah ditulis bisa dikasih kawannya. Ini loh cara buat pasang jilbab yang benar. Misal Naila jilbab segitiga yang benar, supaya teman yang lain bisa ikuti. Atau Adit buat kue nastar kalau mau lebaran biar nggak gagal. Ini loh gitu. Lalu bikin apa lagi tadi? Layang-layang, nasi goreng. Nah, banyak lagi kegunaan teks prosedur. Nah, setelah itu anak-anak Ibu sudah paham semuanya kan tentang teks prosedur? Oke, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia, seru, semangat. Mau lagi belajar? Di kelas ini tadi siapa yang tidak mengikuti pelajaran dengan benar? Nah, siapa coba? Kelvin. Kenapa Kevin? Ketawa-ketawa. Berarti itu tidak menghargai guru. Besok Kelvin tidak boleh lagi seperti itu ya.
kita belajar tentang teks laporan. Bagaimana itu teks laporan? Nah, anak-anak ibu bisa belajar di rumah, dibaca. Lewat mana saja kita belajar? Lewat buku. Kalau sekarang belajarnya bisa lewat apa lagi? Google boleh. Lewat apa lagi? Oh, ChatGPT sudah tahu anak ibu ChatGPT. Dari WhatsApp, AI boleh. Nah, banyak sekali sumber belajar yang ada di dunia saat ini pakai teknologi, tapi anak-anak ibu harus cari tahu mana pelajaran yang benar. Nah, sudah selesai semuanya, boleh dirapikan semua peralatannya. Kita mau pulang, semuanya diberesin dulu. Udah beresin. Udah, ayo isi. Udah semuanya? Udah, Bu. Kelihatan? Udah siap. Ayo, para pimpin pada doanya. Semuanya siap. Kita mau pulang. Semuanya duduk yang rapi. Duduk gimana berdoa? Posisi berdoa. Nah, ayo para siapin. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Stop, duduk yang sopan dulu. Terima kasih Farel, duduk yang rapi. Ibu kasih pertanyaan, baru boleh pulang. Nah. Tegang ya? Biasa. Oke, duduk yang rapi. Nah, hari ini kita sudah belajar teks Prosedur. Nah, semuanya teks prosedur itu terbentuk untuk buat apa saja tadi? Menulis sesuatu atau melakukan Kegiatan. hebat anak. Ini sudah hafal semuanya ya. Lalu teks prosedur itu pakai kalimat lalu pakai kata kata yang kata hubung. Apa kata hubungnya? Kemudian Melanjutkan dan lain. Mau pulang? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo sekarang
paling rapi, Ibu pilih pulang. Kelompok mana yang paling rapi? Yuk. Kelompok, Ibu kasih pertanyaan, kelompok Musa. Enggak. Nama yang ada di dalam video pertama tadi. Cina. Enggak. Luna. Nah, yang video pertama menanam pohon. Nana. Nana. Ayo, balik pulang. Sabar, kelompok ini yang menjawab. Kelompok harimau. Kalau yang di dalam video kedua siapa namanya kelompok harimau? Kelompok video yang kedua Luna. Ayo, ingat. Nanti bisa baca lagi ya. Ibu kirim di grup materi hari ini. Udah. Sekarang kelompok lebah. Silakan pulang. Hati-hati ya. Hati-hati.